salam dan salawat yang ia ucapkan. Bagaimana kalau sekiranya ia berkali-kali dan banyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali sambung pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Dan salah satu keutamaan kota Madinah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi di Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Cukuplah keberadaan Nabi menjadi kemuliaan kota Madinah yang paling indah. Ketika Nabi yang paling mulia ada di kota Madinah, maka semua yang berkaitan dengan kota Madinah akan menjadi mulia. Masjidnya mulia, daerahnya mulia, orang yang berada di dalamnya mulia. Dan kemuliaan tersebut alasannya satu, karena kemuliaan yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdekatan dengan yang mulia akan membuat kita menjadi mulia. Dan itulah kelebihan yang ada di kota Madinah, karena Allah memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga akan memuliakan mereka yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kota Madinah. Jangankan mereka yang berziarah, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sekedar memerintahkan kita berziarah, tapi Nabi lebih daripada itu yang Nabi nak dari umatnya. Di antara yang paling ingin Nabi sebutkan kepada kita bersama, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Nabi tak hanya sekedar perintahkan kita berziarah, tapi Nabi sebutkan kalau sekiranya ada di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, wafatlah, falyamut. Falyamut itu kalau kita tengok dari sisi bahasa, dia itu adalah fi'il amar, perintah. Falyamut, maka matilah di sana, itu bahasanya. Jadi Nabi tak hanya sekedar perintahkan barang siapa yang berziarah, lebih daripada berziarah. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Sesiapa di antara kalian yang ingin meninggal di kota Madinah dan sanggup melakukan yang demikian, meninggallah di sana. Kenapa demikian? Karena siapapun yang meninggal di kota Madinah untuknya dua. Salah satu di antara yang dua. Yang pertama syafaat, yang kedua syahadah. Apa perbezaan antara syafaat dengan syahadah? Syafaat itu, ikhwatul Islam, maknanya adalah memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya itu untuk mereka yang banyak salah dan dosanya. Seolah di dalam hadis ini Nabi sebutkan, kalau sekiranya banyak dosa kalian, banyak kesalahan kalian, kemudian Allah berikan rezeki kalian wafat di kota Madinah, maka Nabi akan berikan syafaat kepada kalian. Kalau Nabi bagi syafaat, maknanya Allah akan ampunkan dosanya walau ia banyak dosanya. Itu makna daripada kalimat syafaat. Karena memang biasanya syafaat itu untuk mereka yang banyak dosa dan salahnya. Asy-syafa'atu li ahli al-kaba'ir. Syafa'atku, syafa'ati li ummati. Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku untuk ahlul kaba'ir. Ahlul kaba'ir itu maknanya mereka yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Dan kaedah dalam dosa besar, ikhwatul Islam, apa itu dosa besar? Dan dosa itu kaedahnya seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, agar kita tahu apa itu dosa besar, agar kita tahu apa dosa kecil. Dosa besar itu, ikhwatul Islam, disebutkan kaedahnya, la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau selalu dilakukan. Maknanya dosa kalau selalu dilakukan walau kecil, maka ia dosa besar. La saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau selalu dengan istighfar. Paham sampai di sini? Apa itu dosa besar, dosa kecil? Jadi dosa besar, dosa kecil itu, ikhwatul Islam, dilihat dari dua. Yang pertama dari zatnya, dari zat dosa tersebut. Contoh misalnya riba, dosa besar. Riya, dosa besar, itu dosa besar. Tapi orang yang riba, kemudian dia bertobat, beristighfar. Orang riya, orang yang berzina, orang yang rasuah, itu semua dosa besar. Ulul dan yang semisalnya. Maka tidak ada dosa besar selama beristighfar. Wala saghirata ma'al istimrar. Dan tidak ada dosa kecil kalau sekiranya selalu dilakukan. Kita sebutkan apa contoh dosa kecil misalnya.
Contoh dosa kecil apa contohnya misalnya? Dosa kecil. Merokok. Ini contohnya susah ya. Merokok ini bahaya nih. Anggaplah dosa kecil itu haram atau makruh ini, rokok ini. Anggaplah makruh atau haram ya. Tapi kebanyakan fatwa para ulama haram ya. Kalau di Indonesia itu haram fatwanya. Kalau di Malaysia lagi kuat. Siapapun yang merokok tak boleh bayar dibagi zakat. Ya, betul. Artinya ada yang menyebutkan dosa besar, ada yang menyebutkan dosa kecil, ada yang menyebutkan makruh, ada yang menyebutkan haram. Terlepas dari itu, kita tak bahas hukum. Tapi kita bahas kalau selalu dilakukan, maka ia akan berubah menjadi dosa besar. Itu dia kaedahnya. La saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Kaedah dalam masalah dosa. Terlepas daripada itu semua, Nabi SAW sebutkan syafa'atu li ahli kabair min ummati. Syafaat itu adalah untuk mereka yang melakukan dosa besar dari umatku. Kalau sekiranya ada orang yang banyak dosanya, kemudian Allah mudahkan mereka datang ke kota Madinah, kemudian dikala mereka berada di kota Madinah, Allah wafatkan mereka di sana, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Itu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kita tak boleh pandang orang yang banyak dosa itu dengan pandangan yang rendah, tak boleh. Bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita, kita tak tahu. Dulu ikhwatul Islam, di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud, dulu di zaman Bani Israel ada dua orang. Mereka ini bersahabat, berkawan. Yang satu rajin, yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat. Sama-sama rajin, tapi satu ibadah, satu maksiat. Karena memang di dunia ini ikhwatul Islam, di dunia itu mesti pilih salah satunya. Kalau tak rajin berbuat baik, maka ia akan rajin berbuat jahat. Tidak ada orang yang tak berbuat baik, tak berbuat jahat. Harus mesti ada salah satunya. Karena tidak ada kosong di dunia ini, tidak ada. Kalau tidak berbuat baik, maka ia akan berbuat jahat. Kalau kita ingin berbuat baik, maka Allah akan sibukkan kita dengan kebaikan sehingga lupa berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat, kita lupa berbuat baik. Makanya di antara kebaikan yang terbaik adalah ketika Allah mudahkan kita berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, lupa dengan berbuat jahat. Bisa dipahami? Orang yang selalu berbuat baik, misalnya ia punya musalla, masjid, atau punya kebaikan, punya anak yatim, dia sibuk mengurus ini, lupa ia menceritakan aib orang, ia lalai dari perkara-perkara yang tak boleh. Jadi ia lalai dari keburukan, dan itulah nikmat yang terbaik. Nikmat yang terbaik itu ikhwatul Islam, ketika Allah mudahkan kita berbuat baik, itulah nikmat yang terbaik. Makanya kalimat syukur, orang yang bersyukur, syukur itu ibadah. Syukur itu ibadah. Sehingga ketika ia beribadah, ia mesti bersyukur lagi. Ketika ia bersyukur, itu ibadah. Dan ketika ia beribadah, ia bersyukur lagi. Maknanya ia tidak akan pernah berhenti beribadah, bersyukur sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang terbaik adalah dimudahkan berbuat baik, dan kita tak akan sanggup berbuat baik kecuali taufik dari Allah. Kita tak akan sanggup berbuat baik kecuali Allah yang mudahkan kita berbuat baik. Banyak orang yang ada di Madinah tapi tak dimudahkan mereka solat di Masjid Nabawi. Banyak orang yang rumahnya dekat, tempat tinggalnya dekat dengan Masjid Nabawi, mungkin hanya 10 langkah sahaja, tapi mereka tak salat di Masjid Nabawi. Allah tak mudahkan mereka beribadah. Banyak orang yang jauh, dia berjuang, keluarkan hartanya untuk salat, Allah mudahkan dia beribadah. Maknanya kebaikan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dimudahkan melakukan kebaikan, bersyukur kepada Allah. Ketika saudara kita belum dimudahkan melakukan kebaikan, ingat, jangan pernah anggap dia sesuatu yang rendah, terhina dan yang semisalnya. Bisa jadi karena kita selalu ucapkan al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Karena Allah akan menguji seseorang dari ucapannya. Allah akan menguji seseorang dari ucapannya. Kita selalu sebutkan contoh ikhwatul Islam. Contoh ya, ini sekedar contoh saja. Yang sudah, mungkin ada sebagian kita yang sudah pernah dengar. Ada salah seorang imam namanya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini ikhwatul Islam, kalau kita tengok masalah qira'ah al-ashra, cara baca Quran ini, itu salah satunya adalah Imam Al-Kisai. Jadi baca Quran kita itu kan kita dari qira'ah hafaz, nafi'. Jadi kan qira'ah itu banyak. Jadi banyak cara baca Quran. Dan semuanya Allah yang turunkan. Misalnya kalau orang-orang, sebahagian kaum muslimin mereka baca warash, sebagian yang lain baca qalun, yang lain baca qumbul, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amir, itu semua adalah nama-nama ahli dalam qiraat. Sedangkan bacaan kita terkenal dengan Hafsah, yaitu riwayat Hafsah an Asim. Yang mana riwayat Hafsah an Asim itu sampai kepada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu.
Ada lagi riwayat yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu disebut dengan qiraat. Contoh misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Sepakat? 7. Nah, taib, basmalah itu bagian Al-Fatihah atau bukan? Iya. Betul. Siapa yang berani tanggung jawab? Bagian Al-Fatihah atau betul atau tidak? Basmalah itu bagian daripada suratul Namal. Basmalah itu bagian daripada surah An-Namal. Cerita tentang Nabi siapa? Nabi yang pandai bercakap dengan semut? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikala ia utus Hud, kemudian Bismillahirrahmanirrahim ditulis. Jadi basmalah itu bagian daripada suratul Namal. Tapi basmalah itu ikhwatul Islam bukan bagian daripada Al-Quran, tapi bagian suratul Namal. Karena biasanya Al-Quran itu misalnya Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Walau terjadi perbezaan para ulama. Nah, taib. Kalau tulisan kita ini Hafsah, itu basmalah ditulis ayat 1. Kalau di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, basmalah itu bukan bagian Al-Quran. Kalau basmalah ditulis ayat 1, berarti alif lam mim ditulis ayat 2. Karena basmalah juga ayat 1-nya. Tapi ditulis atau tak ditulis? Tak ditulis. Jadi macam mana boleh? Basmalah ada di awal Al-Fatihah, tak ada di awal Al-Baqarah. Kalau ada di awal Al-Fatihah, mesti ada di awal semua surat. Paham? Ini perbezaan ya. Ini maknanya kita ingin menunjukkan perbezaan para ulama. Kemudian ikhwatul Islam, kalau ia bukan bagian Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah itu 6. 6 ayatnya. Kalau kita hilangkan basmalah, berarti 6 huruf ayatnya. Atau jumlah ayat 6. Macam itu? Tetap 7. Terus mana yang satu? Amin. Amin bukan. Amin itu bacaan kita. Amin bukan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi di situ ada satu lagi. Jadi jumlahnya tetap 7. Sab'. Karena memang namanya Sab'ul Mathani. Salah satu nama Al-Fatihah itu adalah Sab'al Mathani. Sab' itu maknanya mesti dia 7 ayat. Nah, 7 ayat ini, karena sebagian para ulama sebutkan basmalah itu bukan bagian. Nah, mereka sebutkan, dan itu adalah qiraat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sekedar kita tahu macam mana qiraat. Itu dari sisi ayat. Belum lagi dari sisi baca. Ada imalah, ada banyak namanya. Itu disebut dengan qiraat. Ya, jadi qiraat itu bisa jadi berbeza hurufnya, atau baris harokatnya, atau betul cara bacanya. Misalnya huruf sad itu ada 3 bacanya. Sirata. Huruf sad yang biasa kita sebutkan sa. Ada yang lain tak boleh mereka baca sa, tapi mereka baca sa, sirata, si, huruf sin. Ada mereka baca huruf za, zirata. Jadi sirata, zirata, sirata. Jadi itu makna dari qiraat dan semuanya betul. Bisa dipahami? Semuanya betul. Begitu juga misalnya alaihim. Jadi itu qiraat ya. Tak boleh kita ajarkan sini. Tapi kata Islam terlepas daripada itu semua, salah satunya adalah Imam Al-Kisai. Dia itu ahli qiraat. Salah satu riwayat yang ia bawakan tentang baca Al-Quran, dan dia adalah orang yang terbaik. Imam Al-Kisai itu dulu ikhwatul Islam, ia itu dulu adalah pengembala kambing. Sampai ia berumur kurang lebih 40 tahun. Dia selalu mengembala kambing. Makna mengembala kambing itu, pengembala kambing yang orang bisa jadi ia dihargai, bisa jadi tak dihargai. Wujuduhu kadabihi. Ada dia dan tak ada dia sama sahaja. Pengembala kambing. Orang yang tak dipandang lah dalam daerah dia. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, dia lewat mengembala kambing, tiba-tiba ada seorang ibu. Ibu ini, dia ingin bagi motivasi anaknya. Wahai anakku, kamu belajar agama. Karena nanti kalau kamu tak belajar agama, kamu macam orang ini. Siapa tadi yang ditunjuk? Pengembala. Siapa nama pengembala itu? Al-Kisai. Jadi ibu ini mengatakan kepada anaknya, belajar agama. Karena kalau nanti tak belajar agama, kamu bodoh seperti orang itu. Kisai dengar. Kira-kira kalau kita yang berada di posisi Kisai, sedih atau tak sedih? Ayudrabu liyal mathal. Imam Kisai menyebut, apakah saya yang dibagi contoh? Contoh bodoh itu saya, kata Al-Kisai. Maka semenjak itu dia jual semua kambing-kambingnya. Tak jaga kambing lagi, tak pelihara kambing lagi. Kemudian dia fokus belajar. Allah mudahkan dia jadi ulama, jadi ahli qiraat, jadi ahli bahasa. Allahu Akbar. Sampai dunia kenal dengan namanya. Dia tinggalkan dunia untuk belajar agama, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya. Terkhusus dalam masalah qiraat dan Al-Quran. Namanya Imam Al-Kisai. Dia ulama besar dan punya sejarah yang indah. Motivasi bagi kita bersama bahwa belajar agama itu tak pandang usia, karena kita akan selalu belajar agama sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama bukan untuk jadi ustaz.
bukan untuk jadi kiai, bukan untuk jadi ulama, tidak, tapi untuk mengangkat kejahilan dari diri, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, kita punya jawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu dia guna belajar agama. Bisa dipahami ya? Dan yang belajar agama jadi ustaz takkan jadi ustaz. Kalau pun jadi ustaz apalah. Orang yang belajar agama untuk jadi ulama takkan jadi ulama. Belajar agama itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Kalau ibadah berarti kita akan beribadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Imam Al-Kisai ini dia ahli qiraat. Kemudian ada juga ahli qiraat yang lain, namanya adalah Al-Yazidi. Sama-sama ahli qiraat, tapi yang paling masyhur populer itu adalah Al-Kisai. Jadi Al-Kisai ini di zaman Harun Rashid ikhwatul Islam dipanggil ke Amirul Mukminin, ke istana, ke kerajaan, dipanggil. Kemudian waktu itu salat maghrib. Karena yang ahli qiraat itu adalah Al-Kisai, berarti dia jadi imam. Maka dibaca imam alhamdulillah. Kemudian setelah baca alhamdulillah, maka dibaca salat maghrib itu dibaca qisar mufassal. Jadi Al-Quran itu ada tiwal mufassal, ada qisar mufassal. Qisar mufassal itu mulai dari ad-duha, itu semuanya disebut dengan qisar mufassal. Kemudian ikhwatul Islam, dia baca salat maghrib, Al-Fatihah, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ini ikhwatul Islam dia senang tapi sulit. Senang tapi sulit. Kenapa sulit? Karena banyak orang yang salah di dalamnya, tak selesai-selesai. Ayatnya mirip-mirip. Jangankan kita Khalid ibn Walid. Kita tahu Khalid ibn Walid? Ketika dia baca qul ya ayyuhal kafirun tak selesai-selesai. Allahu alam, itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang kuat hafalannya, ada orang yang biasa. Setiap kita punya kelebihan masing-masing. Khalid bin Walid juga demikian keadaannya. Nah, Al-Kisai pada waktu dia jadi imam, di belakang dia ini raja, kemudian menteri, kemudian orang-orang terpandang semua. Kemudian dia baca qul ya ayyuhal kafirun, salah. Dan salah tak ada masalah ikhwatul Islam. Kemudian setelah selesai salat, ada Yazid di belakangnya yang juga bagian qiraat. Dia mengatakan Al-Kisai, imamnya para imam salah. Dia mengatakan kalimat seperti itu. Al-Kisai, imamnya para imam salah dalam baca qul ya ayyuhal kafirun, yang anak kecil pun tak boleh salah di situ. Tapi engkau salah. Itu kata Yazidi yang juga bagian daripada Al-Qiraat. Kemudian pas salat Isya, tentu bukan lagi Al-Kisai jadi imam karena tadi dia salah, pilih lagi yang lain. Yang jadi imam itu adalah Al-Yazidi yang katakan dia salah. Dia jadi imam, Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah. Ternyata dia salah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihah salah itu teruk ikhwatul Islam, karena Al-Fatihah itu wajib atau sunnah? Rukun. Macam mana nih ikhwatul Islam? Bukan wajib, rukun. Lupa nih rukun salat. Tertipu ya. Dari ikhwatul Islam, rukun. Kalau baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah apa hukumnya? Jangan takut, sunnah ya. Baik. Salah dalam masalah sunnah tak apa masalah. Tapi kalau salah dalam masalah rukun, itu teruk ikhwatul Islam. Nah, kenapa demikian? Allah ingin uji kamu yang tadi mengatakan saya salah dalam Al-Kafirun. Allah apakan lidahnya di dalam baca Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang yang salah, kita bukan bahagia. Tapi semoga Allah berikan hidayah. Salah dalam apapun. Jangan pernah, kenapa kamu salah? Kenapa? Jangan demikian. Karena setelah dia salat, kemudian salah baca Al-Fatihah, salah Al-Fatihahnya, selesai salat, apa kata Al-Kisai? Ihzar lisanak. Jaga lisanmu. Kemudian dia pun mengatakan taqulu wa taqulu fatubtala. Kita mengatakan sesuatu yang kalau kita katakan maka Allah akan uji sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Misalnya ada kawan dia itu misalnya dia melakukan dosa ini, Allah uji kita dengan apa yang ia buat. Paham sampai di sini? Ketika ada orang yang bersalah, jangan kita cukup kita mengatakan dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Tak tahu? Ada orang yang bersalah atau ada orang yang dapat musibah. Yang kita ucapkan alhamdulillahilladzi afana mimma talaka bi. Ada yang hafal? Itu panjang, yang pendek sajalah. Allahumma afihim wa la tablina. Allahumma afihim wa la tablina. Dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dalam urusan apa sahaja. Kalau ada orang yang salah, Allahumma afihim. Ya Allah, maafkan dia. Mudahkan dia. Wa la tablina. Jangan engkau uji kami dengan apa yang engkau uji dia. Misal kita bawa kereta, pandu kereta, kemudian kita nampak ada orang yang pandu kereta, kemudian ada insiden, ada kecelakaan. Maka ucapkan Allah ma'afihim, maafkan, mudahkan, selesaikan. Wa la tablina. Jangan uji kami dengan apa yang kau uji. Nampak orang sakit,
Allahumma afihim, ya Allah sehatkan ia, wala tablina, jangan uji kami dengan sakit tersebut. Itu kalimat yang terbaik, tapi dengan syarat jangan sampai didengarkan oleh orang lain. Cukup antara kita dengan diri kita. Allahumma afihim wala tablina. Paham sampai di sini semuanya? Karena Nabi sebutkan siapapun yang mengucapkan kalimat yang tadi kita ajarkan, Allah tidak akan uji dia dengan apa yang Allah uji saudaranya. Kan banyak kita lihat musibah, banyak kita melihat masalah. Ada orang yang, mohon maaf ya, hilang misalnya, hilang kad dia, paspor dia misalnya. Contoh, Allahumma alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bih, atau Allahumma afina wa la tablihim. Kita baca doa-doa seperti, ada orang sakit, misalnya sakit buah pinggang dia, maka Allahumma afihim wa la tablina. Alhamdulillahilladzi afana. Betapa banyak kalimat ini menyelamatkan manusia, dan betapa banyak orang yang lupa Allah uji dia dengan ujian yang sama. Sudah hafal? Terus kalau belum hafal macam mana nih? Ini dalam hidup sehari-hari, hari-hari kita menengok yang kadang kita musibah, masalah, ujian, cobaan. Ada orang yang bercerai, kemudian dasar patutlah dia bercerai karena dia macam ni. Allah uji dia pun bercerai dengan istrinya. Tapi ada orang bercerai, misalnya contoh ya, dia mengatakan Allahumma afihim wa la tablina, atau alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allah akan jaga dia dari ujian yang diterima oleh saudaranya. Ada orang yang anak dia misalnya nakal lah, dia hisap, minum, makan dada misalnya, makan ganja atau narkoba misalnya. Kemudian apa yang dia katakan? Alhamdulillah anak kita tidak diberikan seperti itu ujian. Alhamdulillahilladzi afana, Allahumma afihim wa la tablina. Kalimat yang terindah yang bisa jaga kita. Itulah yang diajarkan oleh dalam agama, yang diajarkan oleh agama. Paham sampai sini ya? Pertanyaan sudah hafal atau belum? Tak mau bahasa Indonesia, tak boleh. Dia macam mana ya, bahasa doa itu bahasa mesti kita latihan bahasa ini ya. Karena macam mana pun bahasa Arab itu pasti yang terbaik. Bahasa Arab itu pasti yang terbaik. Latihan untuk menghafal doa dengan bahasa doa itu sendiri. Karena terjemahan itu bukan doa. Harus kita pahami, terjemahan itu bukan doa. Terjemahan itu hanya untuk mendekatkan makna. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Sesuai dengan siapa yang terjemah. Bisa jadi yang terjemah tak pandai terjemah, atau terjemah dia ditambah-tambah, atau salah dia dalam terjemah. Allahu alam, paham ya? Makanya terjemahan Quran bukan Quran. Kan wanita yang haid boleh tak baca Quran? Boleh tak pegang mushaf Quran? Tak boleh. Boleh tak pegang terjemah Quran? Kenapa boleh pegang terjemah Quran? Karena ia bukan Quran. Boleh tak wanita pegang tafsir Quran? Boleh, karena ia bukan Al-Quran. Maka latihan menghafal doa dengan bahasa. Siap ya? Semoga Allah mudahkan. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada tajuk awal ya. Jadi kita kembalikan kepada tadi yang kita sebutkan, dua orang Bani Israel ini ikhwatul Islam. Jadi yang satu melakukan dosa, yang satu rajin beribadah, yang satu rajin berdosa, itulah istilahnya. Kemudian dia kawan ikhwatul Islam. Dia selalu mengatakan, kenapa kamu selalu ayo kita beribadah. Akhir-akhirnya ikhwatul Islam, dia pun kesal dan marah kepada sahabat yang tadi selalu melakukan dosa. Maka ia pun mengeluarkan kata-kata, la yaghfirullahu lak, Allah tak akan ampunkan dosamu. Dia pun mengatakan kalimat Allah tidak akan ampunkan dosamu. Karena dia sudah tengok kawannya terlalu banyak dosa dan kesalahannya, tak mau berhenti. Sedangkan dia merasa dirinya selalu beribadah kepada Allah. Maka kita ingat ikhwatul Islam, yang banyak buat masuk neraka itu bukan karena dosa. Orang berdosa, mereka tahu kalau mereka berdosa. Yang buat banyak masuk neraka itu karena ibadah. Kita ulang lagi. Yang buat banyak masuk neraka itu bukan karena dosa. Karena orang berdosa, mereka tahu kalau mereka berdosa. Kita tanya sama pencuri, mereka tahu tak kalau mereka salah? Mereka tahu. Orang yang berzina, mereka tahu kalau mereka berdosa. Orang yang mereka tahu kalau mereka berdosa. Bisa jadi ketika mereka sadar mereka berdosa, bisa jadi mereka mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku, sayangi diriku. Allahu a'lam. Tapi orang yang beribadah, mereka tak sadar kalau mereka sedang berdosa. Makanya mereka tak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengatakan kalimat ini, yang banyak buat masuk neraka itu karena ibadah. Maka yang banyak masuk neraka itu, yang pertama syahid, yang kedua baca Quran, yang ketiga ustaz. Makanya tak usah jadi ustaz ya. Yang keempat orang yang suka derma, sedekah. Itu yang paling banyak masuk neraka. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, awwalu man tusya'aru lahun nar yaumil qiyamah. Yang pertama kali dicampakkan dalam api neraka, yang pertama orang yang syahid. Orang syahid ini ikhwatul Islam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan,
Dia meninggal, syahid, meninggal. Kemudian Allah panggil, apa yang kamu buat dulu di dunia? Maka orang ini mengatakan, aku berjihad ya Allah. Maka Allah katakan, tidak, kamu dusta. Kamu bukan berjihad, tapi kamu ingin dipandang pahlawan, berani, kuat. Itu yang kamu nak, dan itu sudah kamu dapatkan. Kemudian dipanggil lagi orang yang baca Quran. Wahai fulan, apa yang kamu buat di dunia? Dia mengatakan, qara'tu fikal Quran. Aku dulu baca Quran ya Allah. Allah katakan, tidak. Kamu baca Quran bukan untukku, tapi kamu baca Quran untuk media sosial, supaya orang panggil suara tarannumnya bagus, supaya dipanggil sebagai seorang qari. Waqad qil, itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu masuk neraka padahal baca Quran. Kemudian yang ketiga, orang bersedekah. Dipanggil oleh Allah. Allah katakan, aku bagi kamu rezeki. Apa yang kamu buat di dunia? Ia mengatakan, aku bersedekah. Allah katakan, tidak. Kamu dusta, kamu bohong. Kamu bersedekah bukan karena Allah. Kamu bersedekah karena kamu takut dipanggil bakhil. Dasar bakhil. Makna dia bersedekah bukan karena Allah, tapi karena takut manusia. Kamu bersedekah supaya dipanggil, itu dermawan, suka derma, suka ini. Itu yang kamu nak, dan itu sudah kamu dapatkan. Kemudian siapa lagi yang masuk, yang pertama kali masuk neraka? Alim, ustaz, kiai, ulama. Karena berbicara itu ikhwat Islam senang. Yang sulit itu adalah berbuat. Kita mengatakan kita semangat beribadah baca Quran, ustaznya pun tak baca Quran. Jadi yang paling banyak, di antara yang paling banyak masuk neraka itu ikhwat Islam adalah alim, ulama. Dan ini khusus, dalam masalah ini ada hadis khususnya. Mereka itu ikhwat Islam nanti seolah-olah mereka diikat, kemudian mereka berkeliling macam himar. Himar itu apa tadi? Keledai. Macam keledai itu ikhwat Islam. Keledai, kalau dulu kan orang-orang dulu kan apa namanya, tumbuk padi atau gandum, kan dulu kan pakai himar keliling kan? Himar. Jadi macam itulah. Sehingga orang-orang bertanya, wahai fulan, bukankah dulu kamu yang ajak kami buat kebaikan, yang larang kami berbuat kemungkaran? Apa kata orang ini? Betul. Aku ajak kalian berbuat baik tapi aku tak lakukan. Aku larang kalian berbuat mungkar tapi aku lakukan. Iya yang pertama kali masuk. Jadi ustaz itu senang ikhwan Islam, ulama, kiai. Dan itulah yang paling banyak masuk neraka. 4 ini. Dan semuanya adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu yang banyak menyebabkan masuk neraka itu adalah karena ibadah. Orang berdosa, mereka tahu kalau mereka berdosa. Coba kita tanya siapapun yang berdosa, siapapun, pasti dia tahu ini dosa. Saya tahu itu dosa, tapi saya susah untuk tinggalkan. Nah, itu bahasanya biasanya. Saya belum sanggup untuk tinggalkan. Tapi orang beribadah, macam mana nak tinggalkan? Oleh karena itu ikhwat Islam, kalaulah bukan karena taufik dari Allah, setiap kali kita beribadah itu mesti kita jaga. Ingat, terkhusus ibadah yang 4 ini. Dan kiaskan kepada semua ibadah yang kita lakukan. Kita nak umrah ini untuk siapa? Kita haji untuk siapa? Untuk media sosial? Untuk orang kampung? Untuk daerah? Untuk siapa? Allahu a'lam. Maka jangan jadikan setiap ibadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kiaskan kepada semua ibadah yang kita lakukan. Salah satunya ikhwati Islam adalah yang ahli ibadah. Makanya ada salah satu kalimat, ada namanya ujub ya. Ujub itu apa makna ujub? Ujub itu maknanya ikhwati Islam ketika kita melihat berlebih dari yang lainnya. Ketika kita melihat berlebih dari yang lain, itu sudah ujub namanya. Kita melihat berlebih, misalnya ibadah saya lebih rajin, ujub namanya. Kita lebih pintar, ujub namanya. Kita lebih saleh, ujub namanya. Setiap kali kita anggap diri kita berlebih dari yang lain, itu ujub namanya. Dan itulah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah ibadah. Ibadah itu bisa buat orang ujub. Dan di antara tanda orang ujub itu seperti ini, ikhwat Islam. Kenapa kalian tak lagi masuk masjid? Dulu kalian rajin, sekarang tak rajin. Itu ujub namanya. Tak usah sebutkan kalimat-kalimat seperti ini. Terkhusus misalnya contoh Ramadan, misalnya Ramadan. Di dalam Ramadan masjid penuh, di luar Ramadan masjid tak ada orang. Kemudian kita mengatakan seolah-olah masjid itu hanya milik Ramadan, seolah-olah sekarang itu ujub namanya ikhwatul Islam. Kita doakan saja, ya Allah berikan taufik, hidayah, kemudahan kepada kaum muslimin agar mereka selalu beribadah kepada Allah. Selesai. Tak mesti kita katakan kalimat al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Ujian itu karena lisan, maka jaga lisan. Terkhusus dikala kita dimudahkan untuk beribadah. Kalau kita beribadah, kemudian kita tengok orang lain tak beribadah, dasar tak malas beribadah, kalimat yang sama itu ujub namanya. Dan itulah yang bisa sebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Salah satunya kisah ini. Kisah terdahulu, Nabi bagi tahu kita agar kita tak sama dengan mereka. Salah satunya 2 orang ini.
Yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat dan dosa. Kemudian dia pun mengatakan, Allah tak akan ampunkan kamu. Kemudian pada akhirnya mereka sama-sama meninggal. Ketika meninggal, dipanggil dua orang ini, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku beribadah. Allah katakan, tidak, kamu itu ujub. Kamu mengatakan Allah tak akan ampunkan dosa fulan. Emang yang mengampunkan dosa itu kamu atau Allah? Allah yang ampunkan. Dan Allah lebih tahu hati mana yang bersih, yang patut diampunkan. Allah lebih tahu. Kadang banyak orang yang melakukan dosa tapi di malam hari yang menangis. Kita tak tahu ikhwatul Islam. Kadang mungkin secara zahir banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi ia selalu berdoa kepada Allah setiap kali ia melakukan dosa. Ya Allah, aku tahu aku berdosa dan aku tahu Engkau adalah Zat yang Maha mengampunkan dosa. Ampunkan dosaku. Allahu alam. Apakah kita dituntut untuk melihat hati manusia? Tidak. Hati manusia milik Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang tahu. Jangankan masalah ini ikhwatul Islam. Usama bin Zaid bin Harithah. Usama itu adalah anak daripada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Zaid itu anak Nabi, maka Usama itu cucu Nabi. Kalau sekiranya Zaid itu anak angkat Nabi, berarti Usama itu cucu angkat Nabi. Berarti orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tahu ada Zaid dulu dibeli oleh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah beli Zaid bin Harithah. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Zaid ini berada di Mekah. Kemudian Zaid ini dicari oleh orang tuanya. Kemudian dijumpakan ternyata Zaid itu sudah berada di rumah salah seorang penduduk Mekah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada waktu itu belum lagi jadi nabi. Kemudian Zaid ini datang, orang tua Zaid ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, maukah kamu mengembalikan anak kami? Kami tebus. Kami kembali ambil." Apa kata Nabi? Saya tidak pernah silakan terserah, tidak ada masalah. Tapi tanyakan kepada Zaid, dia mau ikut kalian atau ikut saya? Apa kata Zaid? Saya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih senang jadi seorang budak selama bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ikut orang tuanya, tak ikut keluarganya, tak ikut kabilahnya, saking mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya Nabi angkat dia menjadi anak angkat Zaid bin Muhammad. Kemudian anak angkat itu tak boleh lagi disandarkan kepada ayah angkatnya, mesti disandarkan kepada ayah kandungnya. Siapapun yang angkat anak angkat tak boleh sandarkan kecuali kepada ayah kandungnya. Di antara dosa besar adalah menyandarkan seseorang bukan pada ayah kandungnya. Dosa besar. Sebagaimana yang Imam Zahabi tuliskan dalam kitab Al-Kabair. Kemudian Zaid ini dia punya anak namanya Usama. Usama ini, Zaid itu orang putih, Usama itu hitam. Walaupun dia hitam, tapi ia adalah orang yang paling Nabi cinta, sehingga ia dipanggil dengan hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling Nabi cinta. Zaid ini ikhwatul Islam, dikala ia wafat, dia belum lagi 20 tahun. Dia masih 19, 18. Walau umur demikian, tapi ia adalah orang yang paling kuat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ia berjihad, Nabi perintahkan, kemudian berjihad, dia lawan, kena dia tangannya, luka. Kemudian lawan lagi, kemudian akhirnya orang ini bersembunyi di belakang pohon, di belakang pokok pohon yang besar. Kemudian Usama, orang ini sudah kalah, pedangnya sudah hilang, artinya sudah terjatuh. Usama tinggal bunuh dia. Kemudian dikala Usama angkat pedangnya, maka orang ini mengatakan di belakang pokok pohon tersebut, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Usama ini ragu. Dia ucapkan la ilaha illallah karena takut atau betul-betul? Pada akhirnya dia dibunuh orang tersebut. Karena Usama anggap karena dia ucapkan la ilaha illallah karena takut. Pedangnya sudah jatuh, dia sudah kalah, tinggal dibunuh. Tiba-tiba dia ucapkan la ilaha illallah. Kita pun kalau seperti Usama, kita akan melakukan yang sama. Dan dia sudah lukai Usama. Tiba-tiba dia kalah, kemudian ucapkan la ilaha illallah, Usama ragu, tapi akhirnya tetap dibunuh. Kemudian ikhwatul Islam, sampai berita ini kepada Nabi, atau Usama datang kepada Nabi, sebutkan, ya Rasulullah, terjadi ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan kalimat ini ya Rasul karena ia takut mati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asyaqaqta an qalbi? Apakah Allah perintahkan kamu untuk melihat hatinya? Apakah kamu tahu dia ucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut atau karena ikhlas? Maka Usama tak bisa jawab. Maknanya serahkan kepada Allah, bukan kamu, urusan hati orang bukan kamu. Paham sampai di sini kata Islam? Masalah itu saja Nabi marah. Apa kata Usama? Saya berharap saya baru saja masuk Islam. Saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia adalah orang yang paling Nabi suka, tapi masalah hati
Kalau kita menilai sendiri, tidak boleh. Karena bisa jadi penilaian kita salah. Dan kita memang penilaiannya salah. Karena kita kepada saudara lebih kepada berburuk sangka. Itu dia. Itu manusia ikhwatul Islam. Makanya dikala melihat orang bersalah, dikala melihat orang melakukan kesalahan, bukan kita tak boleh melihat, bukan Allah perintahkan kita melihat hatinya, dan kita tidak akan pernah bisa melihat hatinya. Tapi lakukanlah sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada dia dan manfaat kepada kita. Salah satunya doa tadi, Allah ma'afihim wa la tablina. Sudah hafal? Doanya kalau doa singkat ini hafal ya. Allah ma'afihim wa la tablina. Maafkan dia ya Allah ketika ia melakukan kesalahan, dan jangan uji kami dengan apa yang kau uji dia. Makanya hadis yang dua ini ikhwatul Islam, tentang yang satu Bani Israel, yang satu berbuat baik, yang satu berbuat jahat. Ketika mereka sama-sama meninggal, tahukah kita siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka? Yang masuk neraka itu yang tadi rajin beribadah. Yang masuk surga itu adalah tadi yang dituduh melakukan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka berdua, "Manil ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Karena orang tadi mengatakan, "Kalau kamu macam ni Allah tak ampunkan." Yang mengampunkan itu bukan kita, Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah mengatakan, siapa tadi yang bersumpah atas namaku, aku tidak ampunkan. Karena rahmat Allah maha luas. Sehingga pada akhirnya Allah katakan, aku hancurkan amalan kamu. Karena kamu ujub, kamu sombong, masuk neraka. Sedangkan orang ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun pada akhirnya masuk surga. Ini bukan berarti kita harus melakukan kesalahan, tidak. Tapi pandai-pandai melihat nilai positif yang dilakukan oleh orang lain. Karena kita tidak pernah baca apa yang ada dalam hatinya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada masalah tadi masalah syafaat dengan syahadah ya. Salah satu di antara keutamaan kota Madinah ikhwatul Islam adalah Nabi tak hanya anjurkan kita datang ke kota Madinah, tapi kalau bisa wafat di kota Madinah. Siapapun yang wafat di kota Madinah, maka Nabi akan bagi syafaat atau Nabi akan beri saksi syafaat untuk orang yang banyak dosa dan kesalahannya. Siapapun yang banyak dosa kesalahannya, seolah-olah Nabi katakan di antara salah satu untuk menghilangkannya, datanglah ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kemudian kalau orang ini datang ke tanah haram Makkah Madinah, walau banyak salah dan dosanya, kemudian Allah berikan rezeki wafat di Madinah, maka dia akan dapat syafaat dari Nabi. Kalau Nabi bagi syafaat, maka Allah akan ampunkan dosanya. Itu disebut dengan syafaat. Sedangkan syahadah, saksi, kita tahu ikhwat Islam, ketika kita lakukan kebaikan, kita tak tahu ibadah kita ini diterima atau tidak. Tapi kalau Nabi mengatakan, ya Allah, fulan, orang ini, umatku, dia datang ke Madinah, dia melakukan kebaikan, dia salat, dia zikir, dia baca Quran, dia beribadah, dia berdoa. Aku yang bersaksi. Kalau demikian, maka pasti diterima oleh Allah SWT. Nabi yang menjadi saksinya, itu maknanya. Biasanya ikhwat Islam, kalau kita melakukan kebaikan, tak ada saksi, bisa jadi diterima, bisa jadi tak diterima. Tapi kalau Nabi yang bagi kesaksian, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada kalimat syahid, dan dua-duanya mulia. Mau syafaat, mau syahid, dua-duanya mulia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man istata'a minkum an yamuta bi Madinah falyamut biha. Sesiapa di antara kalian yang bisa wafat di kota Madinah, wafatlah. Karena aku bagi syafaat atau bagi saksi bagi mereka yang wafat di kota Madinah. Dan makna daripada hadis ini selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, bahwa Nabi anjurkan kita datang ke kota Madinah. Yang pertama, sering-sering datang ke kota Madinah. Karena siapapun yang beribadah, kita selalu sebutkan orang yang beribadah di tanah haram, tujuan awal kita adalah Mekah. Tujuan awal kita semuanya adalah Mekah. Tujuan kita ke sini adalah haji, umrah. Dan haji umrah itu di Mekah, di Madinah tak ada haji, tak ada umrah. Tujuan alul kaum muslimin datang ke sini adalah untuk tawaf sa'i, untuk haji dan untuk umrah. Madinah tak ada masuk dalam rukun haji dan rukun umrah, dalam wajib haji, dalam wajib umrah, dalam sunnah haji, sunnah umrah pun tak masuk Madinah di dalamnya. Tapi siapapun yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, mesti mereka datang ke kota Madinah. Seolah-olah Nabi katakan, selalulah kalian datang ke kota Madinah, selalu dan selalu. Itu makna yang pertama. Karena bisa jadi kalian selalu datang ke kota Madinah, Allah bagi kalian rezeki wafat di kota Madinah, bertetangga dengan Nabi di alam barzakh untuk selama-lamanya. Dan itu merupakan di antara nikmat yang terindah dari Allah Azza wa Jalla. Karena bertetangga dengan Nabi mulia di dunia, bertetangga dengan Nabi di alam barzakh mulia, bertetangga dengan Nabi di akhirat juga mulia. Siapapun yang dekat dengan Nabi dari umat Nabi, semua akan jadi mulia. Itu yang diinginkan oleh kaum muslimin.
Sehingga Nabi SAW anjurkan kita datang berkali-kali ke kota Madinah. Makanya kita selalu sebutkan ibadah umrah ini ikhwatul Islam, ibadah yang mesti kaum muslimin jadikan rutinitas. Kalau Allah bagi rezeki, daripada kita jalan kemana-mana, jalan ke Makkah, ke Madinah, jalan-jalan ibadah. Satu-satunya jalan ibadah, jalan-jalan ibadah namanya musafir. Musafir yang mana dalam safar itu nilainya ibadah kepada Allah. Kalau Allah mudahkan kita buat, misalnya saya bisa 1 kali 5 tahun, dan itu adalah minimalnya. Minimal kita datang ke Tanah Haram 1 kali 5 tahun. Sesiapapun yang Allah panjangkan umurnya, bagi kesehatan kepadanya, dimudahkan rezekinya, tak datang ke Tanah Haram Makkah Madinah dalam masa 1 kali 5 tahun, mahrum. Mahrum. Kalimat mahrum itu kalau exam ikhwatul Islam, kalimat mahrum itu tak boleh masuk. Misalnya kita lagi ujian apalah namanya, exam apalah namanya, sekolah misalnya exam, ada ujian. Kalau mahrum, kalimat mahrum itu tak boleh masuk. Maknanya ia tak masuk dalam banyak kebaikan. Itu disebut dengan mahrum. Makanya sesiapapun yang diberikan kemudahan oleh Allah, rezekinya alhamdulillah ada, kesehatannya Allah bagi, umurnya panjang, kemudian ia tak berniat datang 1 kali dalam 5 tahun, maka ia adalah orang-orang yang mahrum. Mahrum itu maknanya haram dari kebaikan yang amat banyak. Makanya niatkan ikhwatul Islam, kalau tak bisa sekali 5 tahun, sekali setahun. Kalau tak bisa sekali setahun, sekali sebulan. Itu harus merupakan di antara niat yang diniatkan oleh kaum muslimin. Maknanya berniatlah berkali-kali. Itulah makna hadis Nabi. Banyak-banyak berniat dan selalu datang ke Tanah Haram. Supaya nanti bisa jadi dia datang, rezeki dia meninggal di sana. Itu maknanya. Yang kedua ikhwatul Islam, maknanya adalah ketika ia datang ke kota Madinah, usahakan lama sedikit. Kenapa demikian? Karena ia sedang menjadi tetangga Nabi. Kalau menjadi tetangga Nabi, tentu sulit untuk berpisah dari Nabi SAW. Tak senang berpisah dari Nabi SAW. Dan itu merupakan di antara makna man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu keutamaan kota Madinah adalah keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan selalu berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Paham sampai di sini? Ada yang ada soalan silakan. Ada yang bertanya? Kata kita lanjutkan. Baik, ikhwatul Islam, kembali kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah untuk selama-lamanya, yaitu kurang lebih 10 tahun lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebutkan sedikit tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah dan akan selalu berada di kota Madinah, dan Nabi mesti wafat di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti wafat di Madinah. Dan itulah janji Nabi kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kalla wallah inni abdullahi wa rasuluh. Hajartu ilallahi wa ilaikum, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, aku ini hamba Allah, utusan Allah. Aku hijrah karena Allah dan hijrah ke kota Madinah. Dan ingat, hidup dan matiku akan selalu berada di kota Madinah. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi akan selama-lamanya berada di Madinah, tidak akan pernah keluar dari Madinah, walau dikala Nabi hidup, setelah Nabi wafat tidak akan pernah. Kalau di masa hidup Nabi tak keluar dari Madinah, kecuali untuk jihad dan untuk beribadah. Setelah Nabi wafat, Nabi pun tak akan pernah keluar dari Madinah selama-lamanya. Dan Nabi SAW wafat di kota Madinah pada tarikh 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu adalah wafatnya baginda Rasulullah SAW pada hari Senin. Sedangkan lahir Nabi, tak ada yang sepakat. Ada yang sebutkan 12, ada yang sebutkan 11, ada yang sebutkan 7, ada yang sebutkan 5, ada yang sebutkan bulan Rabiul Awal, ada yang sebutkan bulan Sya'ban, ada yang sebutkan bulan lain, ada yang sebutkan bulan Rajab. Tak ada yang sepakat. Kalau wafatnya Nabi semua sepakat, kecuali 2. Ada yang sebutkan 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ada yang sebutkan 11 Rabiul Awal, hari Senin juga. Itu sahaja perbezaannya. Sedangkan kapan Nabi lahir, tak ada yang sepakat. Terjadi 8 perbezaan para ulama di sana. Walaupun banyak riwayat yang menyebutkan 12 juga di hari Senin. Tapi yang diketahui hari lahir Nabi secara ijma' hanya 2 sahaja. Yang pertama, Nabi lahir di hari Senin. Semua sepakat ijma'. Dari hadis Nabi yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Maka Nabi jawab, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Hari Senin itu adalah hari aku lahir. Jadi kalau ada kita nak peringati hari lahir Nabi, boleh. Tapi dengan syarat puasa setiap hari Senin. Itulah orang yang cinta Nabi. Sebagaimana yang Nabi buat. Nabi ditanya, "Kenapa engkau puasa hari Senin?" Maka Nabi jawab, "Karena itu hari aku lahir."
Nah, kalau kita nak ingin ingat hari lahir Nabi, berarti puasa setiap hari Senin. Itu adalah orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tahun gajah. Dua ini sahaja yang ijma' para ulama. Tanggalnya, tarikhnya tak ada yang sepakat. Karena memang pada waktu itu belum lagi ada tarikhnya. Kan tarikh Hijriah itu kan baru ada setelah Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tarikh, tanggal itu belum ada lagi. Paham maksudnya sampai sini? Bukankah Hijriah, makna Hijriah itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi hijrah, berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi? 53 tahun. Berarti sebelum 53 tahun, tarikh sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Tarikh itu ikhwati Islam, tarikh Hijriah itu baru ditetapkan di zaman Umar. Kemudian dikala mereka rapat, musyawarah, bila kita nak buat di tarikh awal mulanya, maka mereka mengatakan, berselisih banyak ikhwatul Islam, kemudian mereka mengatakan, kita buat dari Nabi Hijrah. Nah, dari Nabi Hijrah itu senang ikhwatul Islam. Tapi dari sampai 53 tahun sebelumnya itu agak sulit. Maka itulah yang sebabkan terjadi perbezaan yang banyak sangat dalam masalah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disepakati dua. Makanya sesiapapun yang ingin ingat hari kelahiran Nabi, dan semua mesti kita ingat hari kelahiran Nabi, berpuasalah setiap hari Isnin. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi lahir di hari Isnin, wafat juga di hari Isnin, dan wafat Nabi sepakat hari Isnin tahun 11 Hijriah, tarikh 12 Rabiul Awal atau 11 Rabiul Awal. Itu adalah hari wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana Nabi wafat? Di kota Madinah, di biliknya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sebutkan ikhwat Islam dalam hadis yang masyhur, inna min ni'amillahi alaihi, sesungguhnya di antara nikmat Allah untuk diriku, kata Aisyah, karena yang bawa riwayat wafat Nabi itu ibunda Aisyah. Apa kata Aisyah? Inna min ni'amillahi alaihi, di antara nikmat Allah pada diriku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Nabi, nikmat Allah kepada Aisyah maknanya Allah lebihkan Aisyah dibandingkan dengan semua istri Nabi yang lain. Yang pertama, Nabi wafat di rumah Aisyah. Nabi wafat di rumah Aisyah. Berarti Nabi wafat di rumah, bukan di masjid. Bisa dipahami? Nabi wafat di rumah. Nabi sebutkan Aisyah sebutkan tuwfiya fi baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Dan rumah Aisyah itu ikhwati Islam berada di bagian kiri Masjid Nabawi atas. Karena memang rumah itu ikhwatul Islam, dulu rumah itu tak ada pintu. Yang ada itu yang macam kain tuh. Apa namanya bahasa kita? Gorden. Jadi rumah orang-orang Madinah dulu mereka tak ada pintu. Tak sama dengan rumah kita sekarang. Makanya ada adab tak boleh masuk setelah zuhur. Kemudian setelah malam. Jadi ada adab-adab yang tak boleh kita masuk karena, dan ada adab yang disebutkan dalam agama karena jarang-jarang tak ada pintu. Karena Nabi waktu wafat ikhwatul Islam, di pagi wafatnya Nabi tak buka pintu, tapi Nabi buka apa tadi namanya? Tirai rumah. Kemudian di pagi Senin, para sahabat salat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam buka tirai tempat yang biasa Nabi keluar di sana. Itu biasa Nabi keluar. Makna dia itu ikhwatul Islam, tirai bukan pintu, Nabi buka. Nabi nampak para sahabat salat, Nabi tersenyum. Ketika Nabi buka, sahabat pun nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersenyum. Ketika para sahabat nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir saja mereka terkena fitnah. Terkena fitnah itu maknanya ikhwat Islam, hampir saja mereka nak batalkan solat subuhnya karena mereka ingin Nabi yang jadi imam. Sudah 5 hari Nabi tak jadi imam. Sehingga mereka ingin batalkan salat atau ingin Nabi keluar menjadi imam salat, sehingga mereka pada akhirnya ikut jadi makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka nak. Jadi mereka hampir terfitnah maknanya, mereka itu ingin Nabi kembali jadi imam karena sudah 5 hari. Karena imam Nabi sedap suaranya, bagus bacaannya, Nabi terbaik. Kemudian ikhwatul Islam, dikala para sahabat terfitnah itu maknanya mereka sangat bahagia. Sudah berapa hari ini mereka tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka hampir terfitnah, maknanya mereka ingin Nabi kembali. Ingin mendengarkan tazkirah Nabi, jadi imam, ingin Nabi jadi imam, bagi nasihat seperti biasa. Dan mereka anggap Nabi tersenyum karena sudah 5 hari Nabi tak tersenyum. Nabi sakit Nabi 2 kali ganda dibandingkan dengan sakit manusia biasa. Kemudian dikala Nabi buka tirai rumah, Nabi tersenyum. Kemudian dikala sahabat ingin batalkan salatnya atau ingin Nabi jadi imam, Nabi isyaratkan an atimus salah, untuk sempurnakan salat kalian. Kemudian pada akhirnya Nabi tutup
Dan itulah kali terakhir Nabi SAW melihat para sahabatnya, dan itu pula lah kali terakhir sahabat melihat baginda Rasulullah SAW. Seolah Nabi bahagia karena sebentar lagi Nabi akan meninggal, dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, dan Nabi melihat umatnya dalam keadaan terbaik. Dan keadaan terbaik itu adalah salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Makanya siapapun yang ingin melihat dirinya, ini pribadi ya, masing-masing individu. Siapapun yang ingin dirinya, saya ini beriman atau tak beriman. Itu saja. Dia tengok diri sendiri, maka dia bisa nilai dia salat subuh berjamaah atau tak salat subuh berjamaah. Itu saja. Kalau dia salat subuh berjamaah, ketahuilah dia seorang mukmin. Kalau dia tak salat subuh berjamaah, ketahuilah dia bukan mukmin, tapi dia muslim, atau mohon maaf ya, ada kenifakan di dalam hatinya. Ini agak kasar bahasanya, tapi itulah yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Makanya kita selalu bagi tahu ikhwatul Islam, salah seorang ulama yang masyhur bagi kita bersama, yang ada di daerah kita Nusantara, Buya Hamka ya. Dia punya kalimat yang indah. Dia selalu mengatakan kalimat ini, ikhwatul Islam. Kalau kalian ingin nengok orang muslim, kalau kalian nampak orang muslim, tengoklah hari raya. Raya Adha, Raya Fitri, Raya Jumat, itu muslim namanya. Karena raya itu kalau ada yang tinggalkan raya, berarti bukan muslim lagi. Bisa dipahami? Makanya jangan pernah tinggalkan raya kecuali sakit atau ada halangan. Makanya sebagian para ulama mengatakan raya itu wajib. Walaupun terjadi perbezaannya. Kenapa wajib? Karena perempuan yang tak boleh solat saja mesti hadir. Al-Huyyad wan Nufasa. Huyyad itu maknanya mereka yang haid, yang berhalangan, yang nifas. Mereka ini ikhwatul Islam mesti hadir. Padahal mereka tak salat. Mereka saja mesti hadir pada tak salat. Macam mana kita yang mesti salat tak hadir? Berarti sebagian para ulama sebutkan wajib. Berarti salat raya itu hukumnya wajib, dan salat 5 waktu hukumnya fardu. Karena terjadi perbezaan antara fardu dengan wajib, ada makna yang berbeza di dalamnya. Terlepas daripada itu semua, ia mengatakan kalau kalian nak nampak orang muslim, tengok hari raya muslim semuanya. Karena senang dilakukan, hari bahagia, hari berkumpul, dan waktunya pun waktu yang tak sulit, waktu pagi hari. Tapi kalau kalian nak nampak orang mukmin, tengok di kala mereka solat subuh. Kalau mereka solat subuh berjamaah, mukmin. Kalau tak solat subuh berjamaah, bukan mukmin. Berat ikhwatul Islam. Berat, terkhusus kalau rumah kita jauh dari masjid, apalagi sholat subuh, apalagi kalau rumah kita di lantai 23, itu susah turunnya. Di apartemen itu ikhwatul Islam biasanya susah turunkan, tapi itulah perjuangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara mukmin dengan muslim, dua kalimat yang tak sama dalam masalah ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, seolah-olah Nabi bangga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam buka tirainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak para sahabatnya melakukan ibadah yang terindah, solat fajar berjamaah. Solat fajar berjamaah itu adalah ibadah yang terindah. Nabi senyum bahagia, aku tinggalkan umatku dikala mereka melakukan ibadah yang sulit dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, atau ibadah yang sulit dilakukan oleh kebanyakan manusia, yaitu solat subuh berjamaah. Itulah yang buat Nabi tersenyum. Kemudian Nabi tutup kembali ikhwatul Islam. Kemudian di siang harinya, di waktu duha, agak siang sedikit, maka Nabi SAW dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya inna min ni'amillahi alaihi anna Rasulullah SAW tuwfiya fi baiti wa fi yaumi. Nabi SAW meninggal di rumahku dan di hariku. Hari Aisyah itu hari Senin. Karena untuk Aisyah itu ada 2 hari. Yang pertama hari untuk Aisyah, yang kedua hari untuk Ibunda Saudah. Karena Ibunda Saudah itu sudah tua ikhwatul Islam. Jadi ketika ia mengatakan, ya Rasulullah, aku bagi hariku untuk Aisyah. Jadi untuk Aisyah itu ada dua hari. Nah, Nabi wafat di rumah Aisyah, dan Nabi wafat juga di hari Aisyah. Jadi memang hari itu adalah hari untuk jatahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa baina sahri wa nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuanku. Dalam pelukan Ibunda Aisyah, Nabi berbaring dan Aisyah yang rangkul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah masa-masa terindah untuk Aisyah, baginda Rasulullah. Dan yang paling tahu macam mana Nabi wafat adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang Aisyah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah, di hari Aisyah, dan baina sahri wa nahri. Nahri itu ikhwati, sama maknanya nahri itu kan ini nahar namanya. Nahar itu mulai dari sini.
urat apa namanya? Urat tempat kita bernafas itu apa namanya? Yang biasa dijadikan kerongkongan ya. Kerongkongan itu dari mana dimulai? Yang jelaskan di sini kan? Di sini nahri, maka itu disebut nahri. Maknanya berarti Aisyah selalu peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan biasanya orang sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, dirangkulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipeluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tempat yang terindah. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih. Ini yang paling the best lagi ikhwatul Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala air liur Aisyah dan air liur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada makna di dalamnya. Tak sama dengan yang kita bayangkan. Tapi ini merupakan di antara salah satu keindahan. Ada 4. Yang pertama Nabi wafat di rumah Aisyah. Yang kedua di hari Aisyah. Yang ketiga di pelukan Aisyah. Yang keempat yang paling bagus, Allah kumpulkan air liur Aisyah dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna daripada hadis ini? Esok kita sambung. Tadi ikhwatul Islam, karena waktu juga yang pisahkan kita. Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Jadi tak boleh kita sambung masalah ini. Tapi ini merupakan di antara salah satu kenikmatan kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hadiah untuk kita di kota Madinah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala Allah mudahkan kita berada di kota Madinah, datang berziarah ke perkuburan Nabi, ucapkan doa, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu doa berziarah ke perkuburan Nabi. Kemudian ada Abu Bakar di sana. Assalamualaikum ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Ada Umar juga di sana. Assalamualaikum ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Manusia terbaik akan dikunjungi dan diziarahi oleh orang-orang terbaik dengan doa yang terbaik pula. Kalau kita ingin menjadi bagian yang terbaik, maka berziarahlah ke perkuburan yang terbaik dengan doa yang terbaik. Dan doa yang terbaik adalah kalimat yang tadi kita sebutkan. Sudah hafal doanya? Berarti tak nak jadi orang terbaik. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah kalimat yang terbaik untuk manusia yang baik, bagi orang-orang yang baik dikala mereka berada di daerah yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghafal kalimat ini sebelum kita pulang ke kampung halaman, berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat yang tadi telah kita jelaskan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, bahasa-bahasa yang tak pas kami sampaikan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar duduknya kita di sini bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir, agar duduknya kita di sini dinilai beribadah kepada Allah, agar duduknya kita di Masjid Nabawi dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis Nabi disampaikan, sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Nabi, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Sesiapa yang belajar agama di Masjid Nabawi, ketika mereka berziarah ke Masjid Nabawi, sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihitung sebagai orang yang sedang berjihad, dengannya diampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan dosa seluruh kaum muslimin, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah, terimalah amal ibadahnya, kabulkan doa-doanya, jadikan umrahnya wasilah menuju surga, jadikan umrahnya umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kami yang ingin pulang kampung halaman, mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Berikan kesempatan berkali-kali kepada kami dan kepada orang-orang yang kami cintai untuk selalu datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Berikan keberkahan dalam usaha, dalam keluarga, dalam anak dan keturunan. Berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Berikan kepada kami kekuatan untuk istiqamah dalam agama. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.